لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الكل المرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك العلم والحكمة والفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما واسعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقال المصنف رحمه الله في الدارين آمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pengajian, alangkah baiknya kita baca Fatihah. Karena lagi ramai wabah corona. Ya, mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah Allah menjaga kita dari wabah itu. Bila terkatnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Allah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan itu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk selalu beribadah kepadanya. Mudah-mudahan dengan berbakti kepadanya, insyaallah sebagai wasilah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam lakukan kesadukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan fikihnya. Insyaallah malam ini masuk pada bab al-ihzar al-mubihah lil-iftar wa qadar. Jadi uzur-uzur yang membolehkan orang tidak melakukan puasa Ramadan dan siapa saja yang boleh berqada. Bagaimana cara mengqada puasa Ramadan yang kita tidak laksanakan pada bulan Ramadan? Yang pertama, uzurnya adalah karena satu, al-marad, yang sakit. Orang sakit. Wa huwa ma yusibul insan bil 'illatin wa yukhafu al-marid insama min ziyadati al-marad aw ta'akhkhara al-dhurru wa kana al-marad shadidan wa yusabbabu aliman wa inzi'ajan. Jadi yang sakitnya itu adalah orang yang sakit kalau dia melakukan puasa Ramadan, sakitnya tambah parah. Sakitnya tambah parah dan kemungkinan besar nggak bisa sembuh penyakitnya. Itu orang punya penyakit keras. Contohnya yang kalau dia puasa tambah parah, sakitnya kenapa? Sakit misalkan orang yang udah mahnya akut, terus misalkan dia kena penyakit jantung, misalkan bayi ya, yang penyakit jantung kata dokter nggak boleh puasa seharian. Ya kalau kata dokter gitu, kalau puasa udah ribet. Berarti dia itu termasuk orang yang uzur. Aw yusabbabu aliman wa inzi'ajan. Kalau dia puasa penyakitnya malah tambah, bukan tambah baik malah tambah parah dengan puasa tersebut. Fala yajibu alaihi shauma fil hali, maka dalam keadaan seperti itu dia tidak wajib melakukan puasa Ramadan. Wa yulzimahu al-qada, maka nanti kalau seumpamanya dia tidak melakukan puasa tersebut, dia wajib mengqada puasa Ramadannya. Ini sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan," barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau orang yang melakukan perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, ganti di hari yang akan datang, hari yang lain. Wala yustaratu an yakuna ajizan min al-shaum, bal yakfi an yuhiku bis-shaum wa syaqqa dhahira yashqu ma'ahu
ihtimaliha wa yutrakul marid niyah min al-lail wa in asba sha'iman wa huwa sahih summa marida aftara li annahu darurah. Jadi orang yang sakit tadi tuh, kalau dia punya penyakit keras, kalau dia puasa urusannya tambah parah penyakitnya, atau dia punya penyakit yang memang kagak ada harapan untuk sembuh, di saat Ramadan, kalau seumpamanya dia mau puasa nih, ya kan kemarin kita udah ada rukun puasa. Yang pertama tuh apa? Masih ingat? Niat. Niatnya yang pertama lakuin at-tabyid, melakukan pengucapan niat di malam hari. Nah, kalau orang yang punya penyakit seperti yang tadi tuh, kalau dia puasa tambah parah, kalau terus punya penyakit kan nggak ada kemungkinan untuk sembuh. Dia pengen puasa nih besok misalkan, dia nggak ada kewajiban mengucapkan niat malam hari, nggak ada kewajiban. Kalau seumpamanya dia puasa, silakan puasa ngelakuin niat pada sebelum zawal. Nah, pas lagi puasa sakit, tambah parah sakitnya, silakan berhenti puasa, buka, makan, minum obat, tapi nanti wajib qada. Amal maradul yasir, adapun sakit yang ringan, allazi la yulhaqu bi masyaqqah dhahira fala yajuzu lahu. Nah, kalau ada orang yang sakitnya meriang doang misalkan. Sakit meriang, sakit masuk angin, sakit batuk, pilek, apalagi itu sakit-sakit ringan, encok, rematik kalau puasa tambah parah nggak? Kagak. Kalau yang begini nih nggak boleh dia nggak puasa, kagak boleh dia nggak puasa, dia wajib puasa. Walakin in asbaha as-sahih shaiman. Tapi kalau semuanya ini dia encok misalkan, meriang, masuk angin, dia puasa tambah parah meriangnya, tambah parah masuk anginnya, tambah parah encoknya, rematiknya, boleh dia batalin puasanya, boleh. Wa in kana al-maradu syadidan yakhsha ma'ahul halaku fayajibul fitr. Tapi kalau orang yang punya penyakit keras, kalau dia takut nih, dia puasa nih misalkan, tambah parah lagi penyakit, batalin boleh batalin. Sawa'un kana minal lail aw hadas bin nahar kama anna man ghalabahul jual atas makhafal halak lazimahul fitnah. Tadi tuh kayak penyakit, orang kena penyakit mah akut, awalnya kagak ngapa-ngapa pagi puasa, pas jam 10 pagi melilit, mahnya melilit, gelap matanya, nggak bisa bangun, menggigil, nah, boleh dibatalin. Ada juga misalkan orang pas dia puasa kena rasa hausnya yang benar-benar haus banget, kalau dia nggak minum nih urusannya lewat ke nyawa nih. Ya, kehausan, benar-benar kehausan, kagak bisa selamat urusannya nih kalau nggak minum air nih. Boleh dibatalin, tapi wajib qada. Ya. Terus uzur yang kedua, yang boleh tidak puasa Ramadan adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Ya. Dulu kita udah bahas orang yang boleh mengqadha atau orang yang boleh mengqasar, orang yang boleh menjamak sholat. Itu musafirnya berapa jangkanya, jaraknya? 90 kilo, ya 90 kilometer. In kana al-insana musafiran fi Ramadana safaran tawilan. Apabila ada orang yang melakukan perjalanan jauh pada bulan Ramadan, pada puasa Ramadan, yablugha sab'a wa khamsa wa sab'ina kilometer fa aksar, itu jaraknya sampainya 85 khamsa wa samanin 85 kilometer atau lebih banyak. Tapi kebanyakan yang lebih bagus 90 kilo dah biar aman. Fayajuzu lahul fitrah, boleh dia tidak puasa Ramadan. Wa alaihi qada, dan dia wajib mengqadha puasanya kalau dia tidak puasa pada bulan Ramadan gara-gara melakukan perjalanan. Misalkan contohnya seminggu lagi mau lebaran pada mudik tuh. Tapi ada syaratnya.
Wa yushtaratu ayyakuna safar mubahan. Syaratnya perjalanannya itu perjalanan yang dibolehin. Pulang kampung boleh nggak? Membuat silaturahim boleh. Hatta la yakunal fitra i'anatan lahu 'alal ma'siyah. Perjalanannya bukan tujuan untuk berbuat maksiat. Contohnya kayak kemarin kita terangin apa tuh? Pergi dari rumah marah sama orang tua, kabur. Nggak boleh, dia haram hukumnya menjamak sholat, mengkosok sholat, membatalkan puasanya, itu haram hukumnya karena ada maksiat di situ. Dia marah sama orang tua marah, itu nggak boleh. Kama yustaratu ayyabtadi as-safar aw yatahaqqaq qabla tulu'il fajri. Yang boleh membatalkan, yang boleh tidak melakukan puasa Ramadan buat orang yang melakukan perjalanan jauh, syaratnya yang ketiga adalah dia melakukan perjalanannya sebelum fajar nongol. Jadi kalau ini misalkan kita habis subuh ya baru melakukan perjalanan, nggak boleh kita batalkan puasanya. Harus puasa terus karena dia udah masuk kewajiban di dalam berpuasa pada hari itu. Melakukan perjalanannya kalau bisa sebelum subuh, ya bisa udah siap-siap atau enggak jam 3 jalan 3 malam. Kalau udah lewat subuh nggak boleh. Fa in kana muqiman wa asbaha shaiman. Apabila ada orang yang mukim dan dia puasa, summa safara asna'in nahar, kemudian dia melakukan perjalanan pertengahan hari, fala yajuzu lahul iftar, tidak boleh membatalkan puasanya. Nah, banyak kan tuh sekarang orang banyak yang nggak paham juga tuh. Pulang kampung jalannya zuhur, kita musafir ngapain puasa? Nah, salah, itu nggak boleh. Berarti dia kalau gitu apa namanya? Dosa. Dia wajib mengqadha dan wajib bayar fidyah. Nanti kita terangin. Li'annahu syuri'a fis-shaum wal ibadah fala yajuzu qat'uhu. Ini karena dia udah menjalankan syariat itu. Kalau udah siang dia melakukan perjalanan, dia udah menjalankan puasa karena dia mukim tadi. Enggak boleh dia memutuskan untuk tidak berpuasa. Wal musafir fi Ramadhan yajuzu lahu shaum. Nah, orang yang musafir pada bulan Ramadan boleh dia puasa. Boleh dia puasa, boleh dia tidak puasa. Wa huwa mukhayyar, itu jadi pilihan buat dia. Mau puasa, mau buka silakan. Tapi tadi tuh ada syaratnya tadi tuh. Ya, satu melakukan perjalanan sebelum subuh. Kedua, melakukan perjalanannya yang dibolehkan, ya tidak untuk maksiat, itu baru dia boleh milih tuh mau puasa silakan, mau tidak puasa silakan. Ini seperti yang diriwayatkan dari Aisyah, ya Rasulullah, asumu bis safar, apakah saya boleh puasa? Apakah saya wajib melakukan puasa kalau saya dalam melakukan perjalanan jauh? Lalu Rasulullah menjawab, in syi'ta fasum, in syi'ta fatir. Boleh puasa, boleh enggak kalau kamu mau, silakan pilih. Lakin in kanal musafir la yajhaduhu shauma fis safar fal afdal ayyasuma. Nah, sekarang kita nih kalau mau pulang kampung banyak mengeluarkan tenaga nggak kalau dalam perjalanan? Hah? Banyak gimana? Orang tinggal duduk naik pesawat sampai rumah, ya. Tinggal duduk naik kereta tidur, ya. Kecuali yang nyupir dah, ya. Tapi kalau orang yang kagak ada tenaga yang keluar, dia melakukan perjalanan, itu disunnahkan, ya. Fal afdal, lebih utama dia puasa. Sekarang kita pulang ke Jogja naik pesawat berapa menit? 45 menit. Jaraknya lebih dari 90 km. Kagak capek, duduk tidur sampai. Tapi boleh gak kita gak puasa?
Boleh. Boleh kan kita musafir, perjalanan jauh. Tapi lebih afdol, lebih utama kalau kita puasa karena tenaga kita kan nggak keluar banyak. Nah, udah masuk bandara AC, masuk pesawat AC, tidur sampai bandara dijemput pakai mobil, nggak keluar, nggak jalan kaki. Nah itu lebih utama dia puasa. In aftarta faruhsa. Jadi lamma ruya Anas radhiyallahu, ini diriwayatkan dari Anas, annahu qala, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata fis safar, in aftarta faruhsa. Kalau kita nggak puasa juga itu sebagai rukhsah, boleh kita nggak puasa walaupun nggak keluar tenaga banyak. Wa in sumta fa huwa afdal, tapi kalau kamu melakukan puasa itu lebih utama, lebih utama. Wa liqaulihi ta'ala wa antasumu khairul lakum. Nah, kalau kamu melakukan puasa itu lebih baik. Ini Allah yang ngomong. Wa hatta la yu'akhiru siyam fa yuta'arradu lin-nisyan wa hawadithuz zaman. Lakin in kana sauma yajhadul musafir. Tapi kalau ada orang yang melakukan perjalanannya, misalkan dia pulang kampung ujungnya jalan kaki misalnya. Kalau enggak gini dah, naik mobil bus, ya kagak dapat bangku, berdiri dari terminal sini sampai Jogja berdiri, misalkan, kan capeknya nggak ketolongan tuh. Iya, kan capeknya nggak ketolongan. Nah kalau yang begitu lebih utama dia tidak puasa. Ya kan kalau lebaran biasanya mobil penuh, naik kereta juga penuh. Ya. Jadi ada Rasulullah pas lagi jalan-jalan itu ada ngelihat orang lagi duduk di bawah pohon. Tuh orang guyurin palanya aja pakai air. Pun panas dia lagi malam. Ngapain kamu nyilam? Saya musafir Rasulullah. Ini panas banget ya. Biar nggak lemes badan. Kata Rasulullah apa? Udah ente batalin puasa, ente musafir. Ngapain diguyur-guyur pala? Jangan dipaksain maksudnya. Kalau memang kita perjalanan yang memang capek, nggak kuat, ini ya udah silakan. Itu ada rukhsah, ada keringanan. Wa iza somal musafir, apabila ada orang yang melakukan perjalanan dia melakukan puasa, summa aroda ayyuktira falahu zalik, kemudian dia pengen batalin nggak apa-apa, silahkan. Li annal uzri qaim, karena dia termasuk orang yang dapat uzur. Kama lau somal marid, seperti orang yang sakit. Pak, orang yang sakit pengen puasa, dia tadi tuh puasa dan ternyata nggak kuat, silakan batalin, nggak apa-apa. Wa iza kanal musafir muftiran, apabila ada orang yang melakukan perjalanan muftiran, dia batal fis safari fa qadama baladahu aw aqama fi baladin istahabba lahul imsak baqiyatun nahar li hurmatil waqt. Contoh, kita musafir pulang kampung ke Jogja, tadi naik pesawat cuma 45 menit. Kita berangkat dari sini misalkan jam 8 pagi. Berarti kalau sampai Jogja sampai jam berapa? Jam 9 lebih dikit dah. Berarti kan waktunya masih panjang tuh. Kalau memang dia udah nggak puasa sampai sono, dia nggak boleh makan. Jangan makan, jangan minum, nungguin sampai buka puasa, karena untuk menghormati Ramadan. Tapi kalau semuanya emang nggak kuat ya udah silakan, tapi ngumpet makanan jangan nongol-nongol. Karena memang dia uzur kan statusnya musafir. Wala yajibu li annahu aftara li uzrin, tapi tidak wajib juga dia nggak makan. Kalau memang itu ya karena uzur dia musafir silakan makan. Batalin puasanya. Walakin la yukalu indama la yu'raf uzrihi li khawfit tahammu wal uquba wa kadzalika hal iza kana al marid muftiran. Walakin
Iza kanal musafir sha'iman fis safar, kalau seumpamanya ada orang musafir dia puasa di dalam perjalanannya, summa aqama wa huwa sha'im, kemudian sampai dalam perjalanannya, kampungnya udah nyampe dia di kampungnya, tapi masih siang, ya puasanya masih, dan dia puasa, fala yajuzu lahul iftar, dia tidak boleh membatalkan puasanya. Kalau yang tadi kan dia musafir, karena dia dalam keadaan musafir dari rumah, emang dia niat gak puasa, dia berangkat sebelum subuh, memang udah gak puasa karena memang dia tahu uzur sebagai musafir. Kalau dia sampainya siang di kampungnya, dia, tapi ini tidak diwajibkan, cuma dianjurin kalau bisa jangan makan dah, jangan minum, jangan makan sebagai penghormatan terhadap bulan Ramadan. Tapi kalau ada orang musafir, emang dia puasa niatnya. Saya musafir puasa. Sampai Jogja jam 9 pagi, dia tidak boleh membatalkan puasanya. Wala yajuzu lil musafir, dan tidak boleh orang musafir awil marid atau orang yang sakit ayyasuma fi ramadhana. Nah ini nggak boleh kalau kita di bulan Ramadan ngelakuin puasa selain bulan puasa Ramadan. Misalkan lagi Ramadan, sekalian gabungin puasa sunnah, nggak boleh. Lagi Ramadan, sekalian puasa nazar, nggak boleh, karena hanya Ramadan tok yang boleh dijalanin. Terus uzur yang kedua, uzur yang ketiga, al-azzu 'anis shaum, yaitu orang yang kesulitan, orang yang tidak kuat menjalankan puasa. Iza kana sahsu ajizan, iza kana sahsu ajizan 'anis shaum, apabila ada orang yang melakukan puasa tapi dia mendapat kesulitan dari puasanya tersebut. Seperti apa? Kasyaihul kabir, seperti orang yang udah tua. Udah tua, Pak Hadi udah tua tapi masih kuat puasa kan Pak Hadi? Alhamdulillah. Kalau kuat harus jalani. Allazi yajhadu shaum wa yalhaqu bi masyaqqah syadidah. Kalau ada orang yang udah tua, umur 80, 70, kalau dia puasa ini urusannya ribet. Pak Hadi misalkan puasa, pas pagi puasa sesak napas, misalkan, ya, urusannya repot di puasa, boleh dibatalin. Wal maridul lazi la yurja bur'uhu, dan juga orang sakit yang tidak ada kesembuhan, tidak ada harapan sembuh, ya, itu boleh dia nggak puasa. Fala yajibu shauma 'alaihima, dan tidak ada kewajiban buat orang tua yang tadi itu, yang urusan kalau di puasa parah, asmanya kamu misalkan, puasa asmanya kamu, udah tua, itu nggak ada kewajiban buat orang yang sakit, buat orang yang udah tua renta, itu nggak ada kewajiban buat puasa Ramadan. Wal ajizu anis saumi tajibu alaihil fidyah. Orang yang kesulitan yang tadi itu, orang yang sakit, orang yang tua renta, kalau dia nggak puasa, tajibu alaihil fidyah, maka dia wajib membayar fidyah. Wahia ta'amu miskin, bayar fidyahnya kayak gimana? Memberi makan orang miskin. Berapa takarannya kemarin? Masih ingat? Hah? 1 mud. 1 mud berapa tuh? 3/4 liter atau 600 gram makanan pokok. Ya. Kalau kita makanan pokoknya apa sih? Nasi, kita kasih makan orang, tapi masa nasi doang kita kasih makan? Ya, ada lauknya. Nasi jengkol, pete. Walau tukallifus shauma fa shauma fala fidyah alaihi. Tapi kalau seumpamanya itu orang yang tadi tuh udah
tua renta, sakit, dia melakukan puasa, ya dia nggak perlu bayar fidyah, nggak bayar qada. Qala Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa syekhul kabir wal mar'atul kabir." Ya, orang tua laki-laki yang udah renta, orang tua kayak mbah nih. Mbah masih kuat puasa, mbah? Masih, kalau masih kuat. Sebenarnya kayak mbah ini kan udah tua, udah uzur namanya. Kalau seumpamanya mbah nggak puasa juga nggak apa-apa, karena memang udah uzur, udah tua. Kalau memang nggak puasa, tapi kalau seumpamanya mbah ini puasa, nggak ada apa-apanya, nggak pengaruh, nggak akan puasa. Gitu. Tapi kalau seumpamanya tadi tuh dipaksain puasa, ternyata malah ada penyakit yang nongol urusannya, mbah nggak ada kewajiban puasa, tapi bayar fidyah. La yastati'ani ayyasuma, kalau kedua-duanya itu laki-laki yang renta, orang tua laki yang renta, udah tua renta, ibu-ibu yang udah tua renta, dia tidak bisa melakukan puasa, fayut imani kulla yaumin miskinan, maka dia wajib memberikan makan setiap hari. Hitungannya berapa hari dia puasa, gitu, dikasih makan tuh orang miskin. Misalkan 10 hari nggak puasa, 10 hari nggak puasa, kasih makan lagi mau buka dah, ya, kasih buka orang-orang miskin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu, dari Abi Hurairah, man adrakahul kibar, kalau ada orang yang udah tua, falam yastati sauma ramadhana, tidak bisa melakukan puasa Ramadan, fa alaihi likulli yaumin muddun min qumhin, maka dia wajib memberikan makan setiap hari 1 mud dari korma. Qumhin gandum, ya, kalau kita sini beras. Wa iza wujibatil fidyah, apabila orang yang sudah tua renta diwajibkan membayar fidyah, awil marid allazi, atau orang sakit, la yurjabuhu, yang tidak bisa sembuh, wa kana mu'assir, kalau ada orang tua renta, orang sakit, dia nggak bisa puasa, nggak sanggup melakukan puasa Ramadan, tadi kan wajib dia membayar fidyah. Kalau seumpamanya dia udah renta, udah sakit dan nggak sanggup bayar fidyah, orang miskin gimana tuh? Itu tidak ada kewajiban buat dia bayar fidyah. Dia mau gimana? Orang dia aja miskin, nggak ada kewajiban. Walau nazar syekhul kabir, nah, kalau ada orang yang tadi tuh, orang udah tua renta, orang sakit yang nggak bisa baik, ya Allah, kalau seumpamanya nih saya sakit bisa baik, dan nih orang tua, ya Allah, kalau seumpamanya nih saya puasa nih, saya besok seger, dia nazar, ya Allah, saya mau puasa atau bayar fidyah gitu. Allazi yujabru shaum fala yanaqidun nazar fil asal. Kalau seumpamanya dia melakukan nazar, tadi kan kalau nazar itu kewajiban harus dilakuin. Nah, kalau orang yang kayak gini nih, nggak ada kewajiban dia untuk melaksanakan nazar tersebut. Nah, yang tua renta, orang yang sakit nggak baik-baik, gitu. Jadi nggak ada kewajiban dia. Terus yang uzur keempat, al-hamil wal murdi, orang hamil dan orang yang menyusui. Nah, ini buat mama nih. Yurkhasu lil hamil wal murdi ayyuftira fi ramadhana tahfifan anhuma. Orang yang hamil, orang yang lagi menyusuin, itu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan sebagai keringanan untuk orang tersebut. Wa ri'ayah wad'ihima wa yajibu 'alaihimal qada fi ayyamin ukhra ma'a tafsir fi dzalik. Jadi kalau orang hamil, orang menyusui, dia nggak apa-apa nggak puasa, tapi tetap dia nanti bayar qada, mengganti puasanya.
Fa'in abtaratil hamil, kalau ada orang yang hamil atau orang yang menyusui, dia membatalkan puasanya, dia tidak puasa Ramadan, khaufan ala anfusihima, karena takut dirinya. Urusannya kalau saya puasa nih, lagi hamil, diri saya bahaya karena saya perlu gizi misalkan, atau orang yang menyusui. Maka kalau orang yang takut bahaya buat dirinya, ini yang hamil, aduh kalau saya puasa ntar saya sakit, atau saya lagi menyusui, kalau saya puasa ntar malah sakit karena susu saya diambil terus, diisep misalkan. Itu dia dia cuman mengkodok puasanya aja. Jadi nanti selesai Ramadan dia mengkodok. Fa'in abtaratil hamil, kalau ada orang hamil, orang yang menyusui, dia nggak puasa khaufan ala anfusihima, karena dia takut atas dirinya, wa ala walidihima fayajibul qada faqat. Ada orang yang hamil, orang yang menyusui, dia nggak puasa. Kalau saya puasa urusannya bahaya buat diri saya, bahaya buat kandungan saya. Kalau saya puasa, diri saya nanti nggak sehat, susunya jadi rusak, bahaya buat bayi saya. Itu dia cukup mengkodoknya saja puasa. Dia nggak perlu puasa, tapi dia mengkodok puasa. Wa in abtaratil hamil khaufan. Nah, ini yang beda nih. Kalau ada orang hamil, orang menyusui, dia nggak puasa karena takut bukan dirinya yang bahaya, tapi bahaya buat anaknya. Ini kalau saya puasa urusannya ntar anak di janin saya jadi sakit. Ini kalau saya puasa ntar anak saya sakit nih, nggak nyusu. Jadi nggak mengkhawatirkan diri dia, tapi mengkhawatirkan janin atau anaknya yang disusuin. Maka dia wajib mengkodok sholat, mengkodok puasanya, dan wajib membayar fidyah. Tadi yang pertama orang hamil, orang menyusui karena takut buat dirinya bahaya. Itu dia cukup mengkodok puasanya aja. Yang kedua, ada orang hamil, ada orang menyusui. Kalau dia puasa buat bahaya diri dia dan bahaya janin atau anak yang disusui, maka dia kewajiban cuma mengkodok puasanya aja. Yang ketiga, kalau ada orang hamil, orang menyusui, ini kalau saya puasa urusannya ntar anak saya yang bahaya, bukan diri dia yang bahaya, maka kewajiban dia mengkodok dan membayar fidyah. Paham mana? Jadi dua-duanya ya hamil dan ini. Bedanya maksudnya beda gimana? Sudah lahir dan masih. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Beda. Yang pertama orang hamil, orang menyusui, dia puasa. Kalau dia puasa takut bahaya buat diri dia. Yang ini orang lagi hamil, misalkan Bu Marna lagi hamil, ya kalau ibu puasa nih urusannya ntar saya jatuh sakit misalkan. Terus Bu Yaya lagi nyusuin, nah kalau saya puasa karena lagi nyusu nih. Kalau saya nggak makan bahaya nih buat saya. Nah itu cuman mengkodok puasanya aja, nggak perlu puasa, tapi dia cukup mengkodok puasa. Yang kedua, Bu Marna lagi hamil, Bu Yaya lagi menyusui. Kalau sumpahnya Bu Marna, Bu Yaya puasa, ini urusannya bahaya buat diri saya dan bahaya buat anak saya atau janin saya. Itu cukup mengkodok puasanya aja. Yang ketiga, kalau Bu Marna, Bu Yaya puasa, ini urusannya bahaya nih buat anak saya. Bukan bahaya buat diri Bu Marna, bukan bahaya buat diri Bu Yaya, tapi bahaya buat anak atau janinnya. Jadi yang dia takutin itu anak, bukan diri dia. Itu dia mengkodok puasa dan membayar fidyah. Paham maksudnya? Beda kan? Yang menentukan dokter apa dia? Dirinya, bukan dokter, dirinya.
Ya dan yang punya diri siapa? Kita sendiri. Yang punya diri, ini Bu Marani lagi hamil tua misalkan. Ya, itu kalau saya puasa ntar ngeri keguguran saya, ngeri apa saya. Kan diri sendiri yang tahu. Gitu. Tadi nggak ada hadis. Tuh kalau orang yang dia nggak mengkhawatirkan diri dia tapi mengkhawatirkan anaknya nih yang repot urusannya. Kalau saya puasa nih ntar anak saya atau janin saya gimana nih, sakit lagi. Tuh berarti dia kalau dia batalin puasanya dia wajib qada dan bayar fidyah. Jadi yang tahu dirinya ya yang ngerasain, yang nyusuin sama yang lagi hamil. Wa yakfi fidyatun wahidatun wa in ta'addadal aulad. Jadi cukup bayar fidyahnya sekali dalam sehari walaupun anaknya misalkan 12. Ya, misalkan netein anaknya ada 12. Misalkan walaupun anaknya banyak tetap bayar fidyahnya cuma satu kali. Enggak perlu dihitung ada 12 anak berkagak. Wal fidyah ta'amu miskin, dan membayar fidyah itu dengan memberikan makan orang miskin. Orang miskin tuh kayak gimana sih takarannya? Ekonominya lemah. Dulu sempat udah terangin belum? Kan ada fuqara, ada masakin. Kalau orang fuqara tuh kayak gimana? Orang fuqara dia punya duit 3.000 perak. Pengen makan, beli nasi bungkus harga 10.000, kurangnya banyak 7.000. Nah itu orang fuqara tuh. Dan dia nggak punya kerjaan, duit cuma 3.000 doang. Nah itu namanya fuqara. Kalau orang miskin dia punya duit 7.000, mau beli makan, harga makanannya 10.000, kurang 3.000. Nah itu orang miskin. Nah ya fuqara lebih parah. Ya. Ya fuqara dan masakin. Wa mislu zalika kullu man ittara lil iftar bisababi ghairihi kaman yuhtaru li inqazi musyarfi 'alal halak bi gharqin. Ada juga orang yang membatalkan puasa gara-gara dia mau nyelamatin orang. Misalkan ada orang tenggelam. Wah, urusannya repot ya kalau kita nggak tolongin nih. Gitu. Tapi menolongin orang yang tenggelam itu kan butuh tenaga yang ekstra, berenangnya, ngebawanya. Boleh dia ngebatalin tuh puasanya. Boleh. Sawa'un kana li adamin masun aw hayawan aw muhtaram, nolongin orang, nolongin hewan yang terhormat, kambing, kerbau, sapi gitu. Fayajibu alai, tapi tetap dia bayar mengqada salatnya dengan membayar fidyah. Jadi kalau ada nolongin orang tenggelam, orang jatuh di sumur, wah anak itu jatuh di sumur, nolongin kan perlu tenaga yang ekstra tuh. Nah, boleh dia nggak puasa, tapi dia mengqada sholat, mengqada puasanya dan membayar fidyah. Ngubur emang nguburin pakai tenaga ekstra. Kan tadi kan yang menolongin orang yang benar-benar pakai tenaga ekstra. Misalkan ada orang pendaki gunung meninggal di gunung, dia kerjanya di SAR misalkan, ya kan naik gunung itu kan tenaga itu. Nah itu boleh dibatalin, tapi dia wajib mengqada dan wajib membayar fidyah. Kenapa harus dua-duanya? Maksudnya mengqada dan membayar fidyah? Ya karena bukan buat diri dia, karena orang lain yang dia tolong. Tadi kayak orang hamil, saya takut anak saya, kan dia mau nolongin anaknya bukan diri dia. Nah itu makanya dia qada dan bayar fidyah, sama statusnya tuh. Wa in kanatil murdi awil hamil musafiro, kalau ada orang yang hamil atau menyusui, dia musafir, dia melakukan perjalanan jauh. Au marido, atau dia sakit,
fa'abtarati biniyati tarakhus bil mardi aw safar, maka dia cukup membatalkan puasanya dengan niat sebagai mendapat keringanan, sebagai orang yang sakit atau safar. Wajabal qada faqat, dia cukup membayar qadanya aja, mengganti puasanya aja, enggak perlu bayar fidyah. Wa in taqsudat tarakhus wa abtaratil khauf 'alal walad la 'ala nafsiha fa yajibul qada wa la fidyah fil ashah. Nah, kalau ada orang hamil, orang menyusui, dia melakukan perjalanan jauh ya. Kemudian dia enggak puasa karena takut atas anaknya nih, anaknya. Dan yang janinnya, dia melakukan perjalanan, itu cukup kodok puasanya doang, enggak perlu bayar fidyah. Kalau dia nih lagi hamil, pulang kampung, lagi nyusuin, pulang kampung, boleh dia membatalkan puasanya karena takut nanti anaknya jadi urusan penyakit atau apa. Itu boleh dia batalin puasanya, boleh dia nggak puasa, tapi dia cukup mengkodok puasanya aja, nggak perlu bayar fidyah. Terus bagaimana kalau ada orang yang disewain? Jadi kayak Nabi Muhammad dulu kan nyusu bukan sama emaknya, sama siapa? Ayo, siapa yang nyusuin Nabi Muhammad? Halimatus Sa'diyah. Pak Adi nggak tahu, Pak Adi? Nggak tahu. Gaul. Nah, kalau ada emak-emak yang menyewakan susunya, netein orang, itu juga boleh dia batalin puasa. Boleh dia nggak puasa. Boleh, tapi bayar qada. Qala Nawawi walau ra'a as-shaim fi ramadhana musharrafan 'alal gharab wa nahwu wa lam yumkinuhu takhlisuhu illa bil fitri liyutaqawwa faftara lidzalika jaza bal huwa wajibu 'alaihi wa yulzamahul qada wa yulzamahul fidyah fil ashab. Jadi kalau kata Imam Nawawi, kalau ada orang yang puasa mau nolongin orang yang tenggelam, orang yang jatuh di sumur, kata Imam Nawawi boleh dia membatalkan puasanya, tapi tetap tadi kodok puasanya dan bayar fidyahnya. Ada yang mau bertanya? Kalau ibu susu tidak perlu fidyah? Enggak. Walaupun dia Tapi itu kan dia menyusui namanya. Enggak perlu bayar fidyah. Dia cukup foto aja. Kalau bayar fidyah itu Bebas. Bebas. Nanti kita bahas di sini. Nanti kita bahas. Kalau misalkan gini, orang kayak mbah nggak puasa karena udah uzur tua, bayar fidyahnya kapan? Boleh habis maghrib, cari orang miskin. Mau langsung boleh, tapi memang lebih bagus langsung. Kasih buka orang, kasih makan orang buka kan dapat pahala juga hitungannya. Kemarin kita udah bahas kan, kalau orang ngasih makan orang yang berbuka, pahalanya dapat 2 kita. Satu, kita dapat pahala puasa. Ini kalau orang yang puasa nih. Satu, dapat pahala dari orang yang kita kasih makan untuk berbuka puasa. Apa Mbak mau nanya apa? Waalaikumsalam. Nah, yang namanya puasa nggak ada yang sampai zuhur. Kan tadi udah dijelaskan, kalau ada orang ini sakit, dia niat puasa, satu, dia nggak perlu niatnya malam hari, karena memang dalam keadaan sakit, mau puasa dia nggak ada kewajiban. Satu, nggak ada kewajiban melakukan niat malam hari. Kedua, kalau seumpamanya dia mau puasa silahkan. Tapi kalau semuanya kayak mbah tuh rumahnya kambuh, silahkan batalin karena uzur. Gitu. Hah? Dia niat pagi aja udah, karena nggak ada kewajiban melakukan niat malam hari. Ya nggak apa-apa, karena memang uzur. Nah dia puasa jam 9 udah melilit rumahnya. Mbah nggak ada kewajiban melakukan puasa, karena mbah uzur jatuhnya. Kalau diterusin malah bahaya.
Ya, itu sebagai pendidikan. Itu pendidikan, Mbak. Karena kalau anak kecil kita paksain sampai maghrib urusannya lewat. Ayo latihan. Kan anak kecil kita latih tuh sampai jam 10 nih hari pertama sampai jam 10 pagi nggak apa-apa. Besok ditambahin jam 10 lewat 15 menit nggak apa-apa. Karena memang belum ada kewajiban sebagai pendidikan dia supaya terbiasa melakukan puasa Ramadan. Yang nggak boleh puasa nggak ada tapi zuhur. Puasa sampai maghrib. Iya. Kalau mbak karena uzur udah tua, ya bayar fidyah. Nggak wajib kodok. Kalau emang mbak, nggak wajib kodok. Kalau orang yang udah syekhul kabir, syekhal kabirah, dia udah memang satu orang yang sakit tuh yang nggak ada harapan sembuh. Nah dia nggak perlu bayar kodok, tapi dia bayar fidyah. Nggak sembuh. Tidak fidyahnya. Itu dikasih keringanan. Kodo juga urusan ntar mati lagi. Itu misalkan. Jadi cukup dia bayar fidyah. Kalau dulu bapak saya ngajarin saya puasa tuh begini, dari sahur lah ya, sahur sampai jam 12 buka, sampai jam 1, dari jam 1 puasa lagi. Ya itu nggak apa-apa karena anak kecil kan memang nggak ada kewajiban. Kan orang yang belum balik nggak ada kewajiban puasa itu sebenarnya bagus ngedidik supaya terbiasa puasa. Kita jangan maksain anak kita masih kecil wajib puasa sampai maghrib. Satu sisi dia kan belum ada kewajiban. Jadi tapi ya kayak gitu bapak saya dulu ngajarinnya jam 12 buka, sampai jam 1 lah. Jadi jam 1 terus. Ya nggak apa-apa bagus pendidiknya. Ada puasa lagi. Nah, nanti kita bahas ada. Ini mau dilanjutin apa gimana nih? Subuh lah. Yang uzur udah habis. Uzur cuma sampai 4. Ya, 4 atau 5? 4. Nah, sekarang tata cara membayar kodoknya Ramadan. Tadi kan kita udah bahas tuh orang uzur, tuh ada apa ya sakit, apalagi musafir, orang hamil dan menyusui dan orang yang memang kesulitan melakukan puasa karena sakit atau tua. Nah sekarang bagaimana cara membayar qada Ramadan? Nah, ini bisa sampai jam 12 malam nih kalau terus. Mbak, mungkin kita lanjutin malam Jumat besok aja ya. Ya. Masih besok ada edeng ya? Berarti masih lama. Masih ada waktu. Ya ini banyak banget masih masalahnya. Belum ada itikaf nanti bulan Ramadan gimana. Makanya mudah-mudahan kita dikasih sehat. Boleh. Itu tadi kan orang yang kesulitan jatuhnya. Orang yang kesulitan kalau seumpamanya dia nih kerja berat. Kalau seumpamanya dia paksain puasa, urusannya bisa bahaya buat dia. Dia bayar kodok aja. Kalau itu kodok puasa. Itu kan bukan buat orang lain, buat diri dia. Tadi yang mengkodok dan wajib bayar fidyah adalah kalau dia memikirkan orang lain. Tadi tuh orang nolongin orang tenggelam, kan mikirin orang lain namanya. Dia batalin puasanya. Kalau saya kalau saya puasa saya nggak kuat nih berenang nih. Bantuin dia nih yang tenggelam. Saya batalin puasa saya, maka dia wajib mengkodok dan wajib bayar fidyah. Orang kerja keras, full bangunan, yang tenaganya misalkan tahu-tahu dia lemah, nggak kuat puasa, tapi kerjaan harus kelar, gitu. Dia boleh membatalkan puasanya, cuman wajib kodok doang, nggak ada wajib bayar fidyah. Karena kan nggak buat orang lain, buat dia bahayanya. Statusnya tadi kayak orang hamil dan menyusui.
Dia takut bahaya buat anaknya doang, bukan bahaya buat dia. Dia wajib mengkodok dan wajib bayar fidyah. Jadi tidak boleh bayar fidyah. Bukan tidak boleh, emang kagak ada kewajiban dia bayar fidyah. Dia cukup mengkodok puasanya aja. Habis dia kodok. Kalau 5 biasa per proyek ya. Hah? Ya kagak ngapa-ngapa. Ya itu mau urusan yang kerja pribadi, nggak ada urusannya. Nanti kita akan itu boleh nggak bayar fidyah diwakilin. Terus kalau ada orang yang belum mengkodok puasanya, terus keburu mati, bagaimana? Besok kita bahas. Ya, Selasa depan kita bahas. Mudah-mudahan dikasih panjang umur. Ya, kita baca Fatihah. Sekali lagi kita baca Fatihah. Semoga Allah lindungi kita dari wabah ini ya. Karena memang walau bagaimana yang namanya wabah, kita nggak tahu bisa menyerang siapapun. Makanya kita sebagai hamba Allah yang beriman ya berdoa, minta perlindungan. Makanya doa yang kemarin saya kasih tuh pasti udah hafal belum? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal bukhli wal faqri wal fusuq wa a'udzubika minas samami wal bakami wal jununi wa sayyi'il asham wa virus. Kan dulu sempat saya kasih tuh doanya. Dibaca tuh. Dibaca. Terus ada amalan tuh. Nanti saya juga lupa tuh. Hah? Udah. Belum. Belum. Banyak hasilnya. Oh udah perasaan lah. Dulu udah saya udah kasih. Belum. Iya. Oh saya lupa berarti. Belum nyampe. Ya udah nanti saya tulisin ya. Untuk saat ini kita baca Fatihah ya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, saudara seiman kita ya, agar Allah lindungi dari wabah yang memang lagi serem-seremnya nih sekarang. Tapi tetap kita sebagai orang beriman jangan terlalu takut sama hal gituan ya. Kalau kita percaya sama Allah, ya udah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita serahin sama Allah ya. Penyakit siapa yang tahu? Sekarang aneh. Orang lebih takut sama corona dibanding sampai mati. Iya, padahal mati tiap saat ngikutin, tapi kagak ada yang khawatir. Nah, sama corona kita takut banget. Padahal mati yang dikhawatirin gitu. Ya kita baca Fatihah, jalan-jalan ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la taj'al fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la dalalan illa hadaita wa la mubtalan illa afaita wa la asiran illa yassarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridha wa lana fiha as-salah illa tana ala qada'iha wa yassartaha ya zal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal kufri wal faqri wal fusuq wa na'udzubika minas samami wal bakami wal jununi wasyai'il asqam wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.